Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Eni Chionvin, dalam pelajaran agama Katolik. Dan hari ini kita akan mendengarkan materi pokok, masih dari materi pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, dengan submateri kedua, Allah sumber keselamatan sejati. Namun, sebelum kita mulai pada materi pelajaran pagi hari ini, pertama-tama Ibu Guru mengajak kalian untuk menyiapkan diri. Kita mengawali pelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama. Nah, anak-anak sekalian, mari kita siapkan hati, mengambil sikap doa, dan mengikuti doa yang akan Ibu Guru pimpin. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikuduskanlah namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena di pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali melalui pelajaran agama Katolik, dan kami saling menyapa dalam keadaan sehat walafiat. Bapa dalam surga, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, agar kegiatan pagi hari ini boleh berlangsung seturut kehendak kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup menurut kasih dan kehendak-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Allah sumber keselamatan sejati dalam hidup kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengawali pertemuan pagi ini dengan berdoa bersama, kembali Ibu Guru ingatkan kepada kalian, pertemuan pertama yang sudah kita lewati dan kalian sudah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan, namun masih ada di antara kalian yang belum mengerjakan soal dan mengirimkan jawabannya kepada saya. Untuk itu, anak-anak yang belum mengirim jawabannya, saya minta agar kalian nanti sesudah ini dapat mengirimkan tugas pertama dan kedua sekaligus ke nomor WA saya. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut pelajaran kita pagi hari ini dengan submateri kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Menyambung dari pelajaran submateri pertama, Allah sumber keselamatan sejati, hari ini kita melihat apa saja tujuan dari submateri kedua ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna dan tujuan beragama yang benar. Tujuan kedua, anak-anak dapat mengemukakan alasan-alasan manusia memeluk agama. Yang ketiga, hal-hal baik yang diperoleh dalam menghayati hidup beragama secara baik dan benar. Tujuan yang keempat, anak-anak dapat memahami ajaran gereja tentang agama dan beragama
menurut Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menjelaskan makna hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 48. Nah, kita lihat bagian pertama. Dari tujuan pertama, kita diajak untuk mengetahui apa makna dan tujuan beragama yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka, diuraikan bahwa agama berarti sekumpulan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta lingkungannya. Sedangkan arti agama menurut Dr. Franz Dahler, agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripadanya, di mana manusia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Selanjutnya, adapun tujuan dari agama, yakni untuk menata kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan. Dan yang penting dalam agama adalah sikap batin. Agama di sini berperan sebagai sarana untuk mengenal dan mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, apa alasan manusia untuk memeluk agama? Mengapa manusia perlu beragama? Nah, adapun alasan-alasan yang dapat kita temukan, antara lain, alasan yang pertama, manusia mencari perlindungan. Artinya, manusia sadar akan kekuatan yang lebih kuat dan lebih hebat dari dirinya, sehingga ia perlu berlindung agar dapat merasakan keamanan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dengan memeluk agama, manusia dapat menemukan jawaban atas rahasia tersembunyi dalam hidupnya. Nah, dalam hidup ini berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab dengan kemampuan akal budi manusia ataupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini, rahasianya hanya ditemukan melalui agama. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Alasan ketiga, yakni meneguhkan tata nilai. Artinya, segala nilai yang baik dan benar harus dihayati sebagai yang dikehendaki Allah. Sedangkan yang jahat dan yang salah itu dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka dengan beragama, kita dapat meneguhkan tata nilai yang baik dan benar. Yang terakhir, alasan manusia memeluk agama, yakni untuk dapat memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Artinya, manusia ingin dengan beragama, ia akan dihantar pada tujuan akhir kehidupan ini, yaitu Tuhan sebagai sang penyelenggara dan tujuan hidup manusia.
Itu 4 alasan yang telah saya kemukakan mengapa manusia memeluk agama. Selanjutnya kita langkah pada tujuan pembelajaran ketiga. Hal-hal baik apa saja yang dapat diperoleh jika seseorang mampu menghayati hidup beragamanya secara baik dan benar. Anak-anak sekalian, dalam hidup apabila seseorang mampu menghayati hidup keagamaannya dengan baik dan benar, ia akan merasakan kedamaian, kasih, persaudaraan, kerukunan, ketenangan jiwa atau ketenangan batin, dan ia mampu melihat kebenaran dan keadilan dalam kehidupan ini. Lebih dari itu, manusia dapat melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang baik, dibanding dengan mana yang salah dan mana yang tidak baik atau tidak benar. Nah, ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang mampu menghayati kehidupan beragamanya secara baik dan benar. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang keempat. Ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas. Nah, dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14 dikisahkan bahwa Yesus sangat keras mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama, dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka merasa hidup keagamaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ada kecenderungan menyombongkan diri dan menganggap orang lain lebih rendah hidup keagamaannya dari dirinya sendiri. Inilah yang membuat Yesus mengkritiki mereka secara keras dan pedas. Sebaliknya, Yesus justru memuji sikap seorang pemungut cukai yang bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dengan mengakui kesalahan, kelemahannya sebagai manusia di hadapannya. Inilah ajaran Yesus tentang hidup beragama yang baik dan benar. Anak-anak, kesombongan iman atau menyombongkan diri dengan membandingkan diri lebih baik dari orang lain adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kelima. Tadi kita sudah dengar apa makna hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus, sesuai dengan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 48. Berdasarkan Injil Matius ini, Yesus mengajarkan kepada kita, para pengikutnya, agar tidak bersikap formalistis dalam beragama atau hanya sekedar dilihat orang, didengar orang. Namun sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Yesus mengajarkan apabila kita benar-benar mendalami ajaran agama kita, maka kita tidak akan jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah, serta
sebaliknya akan mengamalkan ajaran agama kita secara baik dan benar. Itulah pengikut Kristus yang benar. Maka Yesus sebagai kepala, sebagai juru selamat, mengajarkan kepada kita pengikutnya agar hidup sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, anak-anak, dari materi pembelajaran yang kita ikuti dalam penjelasan Ibu tadi, tentu anak-anak sudah mengikutinya secara baik dan benar. Karena itu, di akhir perjumpaan kita ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Siapa yang tadi mendengar penjelasan Ibu secara baik, tentu dia akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan baik juga. Ingat, sebelum pelajaran ini berakhir, kalian akan mengisi atau mengerjakan tugas-tugas dan kirimkan kembali pada nomor WA saya ya. Jangan kirimkan ke WA guru wali kelas, tetapi langsung kepada saya agar dapat diperiksa atau dikoreksi dan diberikan nilai. Nah, dengan demikian anak-anak sekalian, materi kita hari ini, materi kedua, sudah berakhir dan saya percaya anak-anak tadi mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih atas perhatianmu dan mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, karena atas kasih tuntunan penyelenggaraan-Mu, kami telah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami dari waktu ke waktu, dan Engkau akan mempertemukan kami kembali di hari-hari yang akan datang dalam keadaan sehat dan selamat. Semua doa, harapan, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa.